Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpuh dengan ludah itu, lalu menggoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tangganya dan mereka yang dahulu mengenaknya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu duduk dan menggemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelakkan mata orang itu adalah hari Sabat. Kerana itu orang-orang Farisi berkatanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia menggoleskan lumpuh pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertandangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang-orang tadinya buta itu, "Dan engkau, kerana dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali orang dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. May the words of God be blessed. Amen. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu keempat Prapaskah tahun liturgi C. Tetapi kita pakai pembacaan tahun liturgi A sebab malam Paskah ada katekumen di baptis. Hari ini Injil diambil dari Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41.
Dan hari ini Injil memberitahu kita tentang iman dan pembaptisan. Hari ini Injil memberitahu kita itu orang buta punya iman, pandai tumbuh dan tumbuh. Awal-awal dia nampak Jesus satu manusia. Lama sikit dia cakap Jesus Nabi. Akhirnya dia menyembah Jesus Tuhan. Sebaliknya, orang Farisi tidak percaya. Awal-awal dia cakap, ini Jesus tidak datang dari Allah. Sebab dia menyembuh itu orang buta di hari Sabat. Sebab itu, dia bukan dari Allah. Nanti lama sikit dia cakap, orang Farisi cakap, itu mukjizat tidak ada buat. Jesus tidak ada buka itu orang buta punya mata. Itu orang buta bukan buta. Akhirnya orang Farisi dia cakap Jesus itu orang dosa. Jesus orang dosa. Itulah orang Farisi cakap. Sebab itu akhir Injil memberitahu kita orang buta boleh nampak sebab dia ada iman. Orang Farisi semua pun ada mata buta sebab tidak percaya Kristus. Musim Prapaskah ini penting untuk kita tumbuh iman macam orang buta. Tumbuh iman supaya malam Paskah kita boleh dibaptis. Dan untuk kita yang sudah dibaptis, kita pun musim Prapaskah ini mesti tumbuh iman supaya malam Paskah kita boleh membaharui pembaptisan kita dan mati bangkit dengan Kristus. Kalau musim Prapaskah ini kita tidak tumbuh itu iman, nanti kita punya iman macam orang Farisi. Pandai kurang, akhirnya tidak ada sudah. Akhirnya tidak ada. Dan malam Paskah tidak boleh membaharui pembaptisan kita. Tidak boleh mati bangkit dengan Kristus. Hari ini banyak orang sudah hilang iman. Tidak datang gereja lagi. Sudah ubah jadi lain agama. Ada juga langsung tidak percaya Allah. Cakap pendek. Mereka hilang iman. Malam Paskah tidak boleh membaharui pembaptisan mereka. Malam Paskah tidak boleh mati bangkit dengan Kristus. Artinya mereka mati kekal, mati selama-lamanya. Macam Injil memberitahu kita tentang pembaptisan. Pembacaan pertama memberitahu kita tentang sakramentum kekuatan, confirmation. Pembacaan pertama memberitahu kita itu Nabi Samuel dia kasih minyak untuk Daud bikin dia raja Israel. Bila Daud diurapi oleh minyak oleh Nabi Samuel, terus Roh Kudus tangkap dia. Dari itu hari Roh Kudus tangkap dia. Dan semua pun Raja Daud muda, tapi dia jadi kuat. Dia jadi kuat. Itulah erti confirmation. Sakramentum penguatan. Dia jadi kuat. Hari ini pembacaan pertama diambil dari 1 Samuel bab 16. Tapi baca satu bab lagi. 1 Samuel bab 17. Semua pun Daud orang muda. Dia boleh lawan itu Goliath. Itu orang yang besar. Itu giant, super giant Goliath. Dia boleh lawan dia dan menang. Sebab dia ada kekuatan Roh Kudus. Macam itu juga. Bila kita dibaptis, kita lahir
di kehidupan baru dengan Roh Kudus. Bila kita terima sakramentum perkuatan, kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan kita boleh jadi saksi Kristus. Saksi Kristus. Bahasa Greek, saksi mata. Mata artinya mati untuk Kristus. Mati untuk iman kita. Mati untuk umum kabar gembira. Penting. Dan macam baptism, kita lahir dalam Roh Kudus. Sakramentum perkuatan, kita jadi kuat dalam Roh Kudus. Sakramentum Eucharistia, tiap-tiap minggu sakramentum Eucharistia misa, kita tumbuh kuat dalam Roh Kudus. Sebab itu Sankti Papa Benedict XVI cakap, hari Minggu misa itu Roh Kudus selama-lamanya. Perpetual Pentecost, Roh Kudus selama-lamanya. Sebab itu Mazmur hari ini memberitahu kita tentang sakramentum Eucharistia. Mazmur hari ini memberitahu kita Tuhan itu gembala baik. Dia kasih kita makan dan minum, makan makanan roh, minum minuman roh. Lagi, Mazmur hari ini memberitahu kita Tuhan satu tuan rumah makan besar. Tuan rumah makan besar, dia kasih kita makan Eucharistia, tubuh darah Kristus, supaya kita tumbuh tambah kuat dalam Roh Kudus. Tambah kuat dalam Roh Kudus tiap-tiap minggu. Sebab itu bahagian pertama memberitahu kita, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Allah, Tuhan gembala saya apapun tidak mau. Fresh and green are the pasture where he gives me repose. Itu rumput dia bawa saya rehat. Itu hijau dan baru. Near restful waters. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. Fresh and green are the pasture where he gives me repose. Near restful water. He leads me to the water to revive my drooping spirit. Dia bawa saya pergi air untuk kasih hidup roh saya. Bahagian ketiga memberitahu kita he has prepared a banquet for me. Memberitahu kita itu Tuhan, itu tuan rumah jumpa kita makan besar. He has prepared a banquet for me in the sight of my foes. Dia sedia makan besar untuk saya di hadapan musuh saya. My head, he has anointed it all. Dia minyakkan kepala saya dengan minyak. My cup is overflowing. Cawan saya penuh dengan anggur. Ini memberitahu kita makan bersama saya. Ini tunjuk kepada Eucharis kita. Tiap hari Minggu Eucharis kita. Tiap Minggu hari Eucharis kita. Bila kita makan tubuh Kristus, minum darah dia, dan kita tumbuh kuat dalam Roh Kudus. Tiap-tiap minggu. Itulah tadi kita jawab 4 kali. The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. Tuhan gembala saya, apa saya pun tidak mau. Sekarang kita tengok lagi Injil. Sebab Injil bukan kasih tahu kita saja tentang baptism, pembaptism dan iman. Injil kasih tahu kita satu lagi tema penting. Kristus cahaya dunia. Kau tahu cahaya dalam Testamentum Baru ada 3 erti. Pertama, cahaya itu iman. Kegelapan itu tidak percaya, tidak iman. Kedua, cahaya itu hidup, gembira.
puas hati. Kegelapan itu mati, sangsara, tidak gembira. Ketiga, cahaya itu baik. Kegelapan itu jahat. Hari ini Injil memberitahu kita tentang cahaya iman. Pengantar Injil memberitahu kita cahaya hidup. Pembacaan kedua memberitahu kita cahaya baik. Ini tiga tema boleh cakap satu. Sebab bila kita ada iman, kita dapat hidup dari Allah dan kehidupan dari Allah itu mesti baik. Kristus memberitahu kita Allah saja yang baik. Terpenting akhirnya cahaya menang, kegelapan kalah. Iman menang, tidak percaya kalah. Hidup menang, mati kaya kalah. Kebaikan menang, kejahatan kalah. Sebab Kristus sudah menang. Kristus sudah menang. Iblis sudah kaya. Nah, itulah malam Paskah. Bila kita merayakan malam Paskah, kita mula dari luar gereja. Kasih api cahaya lilin Paskah. Baru kita masuk gereja. Dan bila masuk gereja, pergi sanctuary 3 kali Father nyanyi. Christ alive. Kristus cahaya kita. Dan kita jawab, thanks be to God. Terima kasih Allah. Christ alive. Kristus cahaya kita. Dan kita 3 kali jawab, thanks be to God. Pujilah Allah, terima kasih Allah. Bila sampai sanctuary, itu lilin letak di tempat lilin. Semua lampu gereja buka. Dan itu Father incense. Incense itu lilin Paskah yang cahaya dan buku Injil. Habis itu kita janji exultat, Easter proclamation, umumkan Paskah. Untuk lagu itu saya ingat satu ayat saja. Happy for necessary sin of Adam that have gained for us so great a redeemer. Nanti bila katekumen kita dibaptis, mereka terima cahaya lilin dari cahaya lilin Paskah besar. Dan bila kita sudah baptis, membaharu pembaptisan kita, kita pun terima lilin. Ada api dari lilin Paskah besar. Lilin Paskah besar. Sebab Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya kita. Kristus cahaya kita. Thanks be to God. Terima kasih Allah. Lagi, musim Prapaskah ini, gereja panggil kita buat tiga. Puasa, sembahyang, tolong orang miskin. Tolong orang miskin. Ini bukan hukum kita sebab kita orang dosa. Tidak. Ini tolong kita tumbuh iman kita. Supaya malam Paskah kita boleh dibaptis dan mati bangkit dengan Kristus. Supaya malam Paskah kita boleh membaharu pembaptisan kita. Dan mati bangkit dengan Kristus. Dan jangan lupa, ada katekumen malam Paskah terima 3 sakramen inisiasi. 3 sakramen inisiasi, mereka jadi komuni dengan gereja Katolik penuh. Jadi member yang penuh. Ini 3 sakramen yang tadi saya sudah cakap. Pembaptisan, penguatan dan Eucharistik. Dia jadi member komuni penuh dengan agama Katolik. Dan mereka malam Paskah pun mati bangkit dengan Kristus. Jangan lupa, minggu ini, minggu keempat, musim Prapaskah. Kita sudah dekat Paskah.
Hari Minggu akan datang. Hari Minggu Prapaskah kelima. Ikut itu hari Minggu Palma. Ikut itu hari Minggu Paskah. Paskah sudah dekat. Sebab itu kita gembira. Gembira. Sebab itu hari ini kita pakai ini warna merah jambu. Lectern merah jambu, lilin merah jambu. Ini merah jambu satu warna. Kita gembira. Sebab Paskah sudah dekat. Kita sudah jalan lebih banyak setengah jalan di Prapaskah sampai Paskah. Macam saya cakap, Paskah sudah dekat. Sebab itu kita gembira. Kita pakai ini merah jambu. Dengan ini saya wish kau a happy and a blessed, joyful Sunday. Amen.